jadi saya coba kaji dulu sebentar. Nah, pertanyaan dari ibu tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel itu diperuntukkan juga menurut Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama bagi orang-orang yang sholat tapi dia lalai di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Yang lalai bagaimana Ustaz? Yang akan Allah berikan neraka wel itu. Maka di dalam Quran surat Al-Ma'un dilanjutkan, yakni yang pertama alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Muncul pertanyaan, lalainya seperti apa? Menurut para ulama itu, ini kembali ya ke temanya ya. Menurut para ulama, lalai di dalam sholat itu dibagi menjadi 3. Pertama, lalai sebelum melaksanakan sholat. Jadi yang dinamakan lalai itu bukan tidak sholat, bukan. Ya, menurut Imam Al-Ghazali yang lalai itu pertama orang kafir, dia lalai tidak mengerjakan sholat sama sekali. Yang kedua, orang beragama Islam, mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Itu neraka wel. Tetapi yang ketiganya, orangnya mah sholat tiap hari, tetapi dia lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Jangan-jangan ini kita nih Bu, jangan-jangan kita ya sholat mas sholat tetapi lalai dalam melaksanakan sholatnya. Baca Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-40. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi syaqar qalu lam naku minal musallin. Allah katakan orang-orang itu nanti di dalam surga saling bertegur sapa antara penduduk surga. Kenapa ya dia dilemparkan ke dalam neraka syaqar? Jawabnya apa? Karena mereka tidak termasuk pada golongan orang yang tidak mengerjakan sholat. Sholat tetapi sholatnya lalai. Lalai yang pertama lalai sebelum, yang kedua lalai ketika mengerjakan, yang ketiganya lalai setelah melaksanakan. Naudzubillah, ini kita ini. Makanya kalimat di dalam Al-Quran sok dibaca. Ada nggak kalimat dalam Al-Quran if'ali sholat? Tidak ada. Apa perintahnya? Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Tegakkan itu kalau ibu sudah bangun rumah cukup nggak? Belum. Harus apa lagi? Ini urung anak kursi nih, diisi kursi. Waduh, lah turunnya premen ke? Tuku kasure. Aduh, dapure cemengkene, pasangi kitchen set. Waduh, kursinya tembenin lagi kena wong nenamu doang, arep selonjoran urung nana. Diisi dengan sofa. Hanya terus itu namanya mendirikan. Begitupun sholat. Maka kata para ulama ibu, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang lalai di dalam mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat itu lalai sebelumnya. Yang paling pokok itu, yang termasuk lalai sebelum mengerjakan sholat adalah dia tidak memelihara syarat sahnya sholat. Ini satu nih. Ya, kita akan termasuk orang yang lalai dalam mengerjakan sholat sebelum melaksanakan sholat kalau kita tidak menjaga syarat sah di dalam melaksanakan ibadah sholat. Saya mau tanya, syarat sah sholat ada berapa? Ini sih pelajaran madrasah diniyah sebetulnya. Iya, tapi biasa ibu-ibu mah karena sudah banyak urusan, urung ngurus anak, urung ngepel, urung pembantu lagi mudik, mana suaminya kelarak kelirik baik, misalkan. Jadi kadang-kadang nggak kepikiran, kadang-kadang harus dicas, umpama baterai mah sudah lemah, dicas lagi tuh, biar ingat lagi. Oh iya gitu ya. Nah, termasuk lalai sebelum melaksanakan
tidak memelihara syarat sahnya sholat. Ibu misalkan sholatnya mah khusyuk, ketika melaksanakan sholatnya usolli fardhal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar, khusyuk sehusu-husunya, hadir hatinya, tetapi syarat sahnya tidak dipelihara sebelumnya. Maksudnya apa Ustaz? Nih, syarat sah yang pertama dari sholat itu adalah menurut para ulama dia harus bersih, ya. Wasyarat itu sholat qabla duhul fiha khamsatu asya'a, yakni taharatul a'dha minal hadas wan najas. Syarat yang pertama, sebelum sholat dimulai maka kita harus taharatul a'dha minal hadas wan najas, bersih badan kita sebelum melaksanakan sholat dari hadas dan najis. Sholatnya khusyuk, Allahu akbar, nggak eling kalau tadi habis ngomong cucunya usianya sudah 3 tahun atau baru 1 tahun setengah, tetapi sudah dikasih pisang jimluk. Apa pisang jimluk? Ada yang tahu pisang jimluk? Pisang yang gede itu tuh namanya pisang apa ya? Kalau di kampung mah bahasanya ada orang hajatan biasanya pisang itu yang gede. Nah, anak bayi sudah disuapin itu, makannya sampai habis sepotong. Kencing misalkan, cukup diusap sama kita. Sah enggak itu sholat? Tidak sah. Maka jangan berharap kita sah sholatnya di hadapan Allah walaupun kita ketika sholatnya khusyuk, walaupun kita sholatnya sempurna rukunnya, walaupun kita memelihara segala macamnya, kalau sebelumnya tidak sah. Ini Bu, ya. Contohnya itu yang pertama taharatul a'dha minal hadas wan najas. Yakni kalau kita mau sholat, agar sholat kita tidak termasuk pada golongan orang yang lalai, maka sebelum sholat itu kita mulai, ingat badan kita harus bersih dari hadas dan najis. Itu satu, ya, taharatul a'dha minal hadas wan najas, ya. Macam-macam itu artinya, ya, yang bisa menghalangi itu. Jadi ini baru lalai sebelum melaksanakan sholatnya. Taharatul a'dha minal hadas wan najas, bersihkan dulu itu. Ibu misalkan jalan, makanya saya titip kalau ibu-ibu mah kalau mau jalan-jalan kemanapun jangan sampai ketinggalan mukena. Oh, ibu mau jalan-jalan kemanapun jangan sampai ketinggalan mukena. Emang kenapa Ustaz? Yang namanya jalan-jalan kadang-kadang duduk di mobil, tiba-tiba di mobilnya itu ada bekas muntah, ada bekas apa, itu kan ya, Masya Allah, atau ada bekas pipis bayi yang nggak nahan kencing, misalkan. Maka kalau kita dalam posisi demikian, itu terus melaksanakan sholat, sementara ada najis yang nempel dalam tubuh kita atau pakaian kita, maka sholatnya tidak akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taharatul a'dha minal hadas wan najas. Tuh, pelihara. Jangan sampai lalai sebelum melaksanakan sholat. Ini kalau dibahas kita mungkin dalam pertemuan berikutnya terus kalau masih mungkin, ya Bu, ya. Karena kita akan panjang. Kenapa demikian? Bicara sebelumnya saja sudah ada 5 syaratnya, syarat sahnya, ya. Yang kedua apa coba syarat sah sholat itu? Tadi suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan ya, yang kedua biar ngurut. Yang keduanya wasatrul aurah, harus menutup aurat. Dan menutup aurat pun ibu itu ada sunnahnya dari Kanjeng Rasul, ada persyaratannya.
Kenapa? Maksudnya kalau ibu sholat bareng-bareng berjamaah, mau melaksanakan sholatnya sholat tarawih misalkan, ibu punya banyak mukena, tapi banyak mukena itu berbagai warna, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang warna-warni, ada yang wah pokoknya macam-macam lah ya. Atau ada yang merekan lagi, mereknya misalkan pilihlah Haji Ujang Zainal Mutakin di belakangnya tuh misalkan ya, maka sebaiknya itu jangan digunakan ya kalau kita mau sholat berjamaah. Khawatir nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam tuh karena kita berjamaah, si makmum yang di belakang barang begini ngelihat Ujang Zainal Mutakin mereknya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Ujang Zainal Mutakin bukan amin, bahaya jadinya, itu mengganggu orang lain. Maka yang kedua, syatrul aurat, harus menutup aurat. Ini saya bawa dalam kitab Fathul Qorib ya, persyaratan mutlak ketika kita mau melaksanakan sholat agar kita tidak termasuk pada golongan orang yang lalai dalam melaksanakan sholat, pelihara pekerjaan sebelum melaksanakan sholatnya. Ini mah kadang-kadang sholatnya mau diterima, pengen terlepas dari sahur, tetapi kadang-kadang kan syarat mutlak kalau sholat itu harus wudu dulu, betul? Karena kan malayatimul wajib illa bihi, bahwa wajib tidak akan sah pekerjaan wajib kalau pekerjaan sebelumnya yang wajib tidak sah. Maka kalau kita sholat wudunya tidak sah, maka akan menjadi tidak sah. Maka betul-betul harus dipelihara itu ketaharuannya, itu kesuciannya. Kalau tidak dipelihara, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saya pernah sampaikan kan, hari kita mah apalagi usia sudah 40 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, belum, berarti baru 40 tahun ke atas ya Bu ya. Tapi kalau sudah usia 40 tahun, mau ngapain lagi kita selain mencari fadhailul amal, keutamaan di dalam beramal. Saya ingin tanya, ibu hafal nggak seluruh bacaan ketika berwudu? Ayo atuh ngomong, jawab. Hah? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Dari mulai, makanya kita mau bagaimana tartil wudu kita kalau kita tidak berusaha untuk membaca doa. Dari saya mah dulu diajarin waktu usia 7 tahun mulai ya, diajarin sampai sekarang alhamdulillah tidak lupa. Ini mah bukan ma'adham nafsu sombong, bukan. Ini mah dalam rangka berikhtiar memotivasi ibu-ibu agar ibadahnya lebih utama di hadapan Allah. Barang ambil air mau wudunya apa baca? Nawaitul wudu'a. Nanti itu mah jangan di sini. Ya, tuh kan? Apa coba? Allahumma fad yadaya. Suka pura-pura sih. Beneran lupa ya? Allahumma fad yadaya mimma asika kulliha. Ini nyuci tangan. Lalu kemudian setelah nyuci tangan apa? Hari ngaji tiap minggu, jauh-jauh ini mah yang dibahasnya. Ya, ini mah suka pura-pura, beneran ini mah kayaknya nih. Oh nah ini ya saya inikan nih. Itu ada dalam kitab Adhkar. Kalau nggak dalam kitab Adhkar, nggak punya kitabnya, ibu jalan-jalan ke Pionir. Pionir toko buku. Kalau ada kitab kecil kuning karangan Kiai Super namanya Tawdihul Ahkam. Tawdihul Ahkam. Dari sini itu ibu, Allahumma fad yadayani ma'asika kulliha. Allahumma inni a'udzubika minas summi wal halakah. Itu ketika kumur-kumur.
lalu masukin air ke hidung apa? Ibu wudunya begitu enggak? Yang begitu ya? Ya khawatir ibu mah Ustaz saya mah yang wajib saja, itu mah kebina-bina wis tu wajib wudu mengkonon. Apa tuh doa kesininya? Allahumma arihni raihatal jannata wa anta aniradin. Itu doa ibu. Ibu anak minta motor 1 hari 1 malam sampai 5 kali, dikabulkan nggak sama ibu? Pasti dikabulkan itu. Kalau sekali ngomong enggak. Begitupun pangeran Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah, Allahumma qad yadaya mima'asika kuliah, ya Allah, jauhkanlah tangan ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Itu kan doa kepada Allah. Mau wudu kita 5 kali, mau sholat 1 hari 1 malam, Masya Allah tidak mengabulkan. Allahumma inni a'udzubika minas summi wal halakah. Ya Allah, jauhkanlah mulut ini dari ucapan-ucapan yang akan mencelakakan. Ingat mulut tuh doa kepada Allah. Allahumma arihni raihatal jannata wa anta aniradin. Ya Allah, sampaikanlah kepada saya, berikanlah kepada saya, ya Allah, harumnya bau surga kepada saya. 5 kali dalam 1 hari doa kepada Allah. Masa nggak dikabul? Umur 40 tahun jura apa? Bukan nggak hafal Ustaz, saya mau pura-pura biar Ustaz yang ngajar bacain dulu. Biasa begitu ibu-ibu mah kadang-kadang. Di sana mah, di sana. Di sini juga sama. Iya. Lalu baru tuh setelah itu apa? Nah, sebelum ke muka baru nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari li istibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Itu niatnya, niat mau wudu. Ustaz kalau saya